Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa di pembelajaran selanjutnya bersama saya, Ibu Tuti Herwati, dengan tema yang berbeda, yaitu sistem pernafasan manusia, khususnya organ-organ pernafasan. Untuk tema kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.9, menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. 4.9, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator pencapaian kompetensi kali ini pada pertemuan pertama yaitu 1. Menjelaskan pengertian bernafas dan respirasi. 2. Menyebutkan organ-organ pernafasan manusia. 3. Mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia. Pada umumnya, manusia bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari-hari. Selama bernafas, udara terus keluar masuk melalui organ-organ pernafasan. Manusia memiliki organ pernafasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut dengan seksama. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dalam respirasi manusia. 1. Bernafas atau ventilasi paru-paru. Merupakan proses menghirup udara atau inspirasi dan mengembuskan udara atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. 2. Respirasi eksternal. Merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. 3. Respirasi internal. Merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Yang berikutnya, kita lihat 1 organ pernafasan manusia. Secara struktural, organ pernafasan manusia tersusun atas 2 bagian. Bagian atas meliputi hidung dan faring. Bagian bawah meliputi laring,
trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, organ pernafasan manusia tersusun atas dua bagian. Satu, zona penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Dua, zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Kita lihat organ yang pertama, organ pernafasan, yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler dalam darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ pernafasan yang kedua, faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi udara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dan melawan benda asing. Organ pernafasan yang ketiga, laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Akibatnya, ada hormon androgen atau hormon kelamin pria
Pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini yang menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara wanita. Organ pernafasan yang keempat, trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm dan dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Organ pernafasan yang kelima, bronkus. Pada bagian dasar dari trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Organ pernafasan yang keenam, bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Organ pernafasan yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau dikenal dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau dikenal dengan istilah pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Organ pernafasan yang ke-8, alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran
dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Demikianlah anak-anak ibu semuanya, materi yang sudah disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan ibu guru berharap kalian terus semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ibu guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.